Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وداعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وداعا لله صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para asatid wal ustadzat yang senantiasa saya ikuti dawuh-dawuhnya, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Subhan selaku pengasuh pondok pesantren Al-Islah Tebu Ireng 4, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mugni selaku mudir bidang pesantren cabang, para kiai-kiai lain, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi takdim saya kepada panjenengan semua, hadirin wal hadirat serta para santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga sore ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalin silaturahmi. Semoga
berkumpulnya kita di tempat ini menjadi isyarah kelak berkumpulnya kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini acaranya adalah membaca istighosah dan nanti ngaji kitab At-Tibyaan. Ngajinya nanti saya akan membaca muqaddimahnya saja, karena kalau dibaca sekaligus mungkin nggak hatam hari ini. Jadi nanti biar dilanjutkan oleh Kiai Subhan atau ustadz-ustadz yang lain, dan saya hanya membuka saja. Nanti mungkin kalau mau hataman, mau undang saya lagi monggo, tapi kalau ngajinya tiap minggu ya nggak sanggup saya. Jadi kita awali dulu dengan istighosah. Nah, ini perlu saya sampaikan sejarah istighosah ini sampai di tangan kita semuanya. Jadi istighosah ini istighosah yang disusun oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Ceritanya tahun 1960 ya. Itu ada seorang santri namanya Fakhruddin yang kelak kemudian dikenal sebagai Kiai Fakhruddin dari Ponorogo tahun 1960. Ketika itu pesantren Tebu Ireng diasuh oleh Kiai Haji Abdul Khalik Hasyim. Kiai Abdul Khalik Hasyim ini putra Hadratus Syekh. Jadi putra kedua, karena putra pertama itu Kiai Abdul Wahid Hasyim, kemudian Kiai Abdul Khalik Hasyim. Kalau yang pertama putri namanya Nyai Khairiyah Hasyim, kemudian yang kedua Nyai Aisyah Hasyim, yang ketiga Nyai Azzah Hasyim, kemudian yang keempat Kiai Abdul Wahid Hasyim, kemudian yang kelima atau putra kedua adalah Kiai Abdul Khalik Hasyim. Nah, suatu hari Kiai Fakhruddin ini dipanggil oleh Kiai Abdul Khalik Hasyim, ditimbali, kemudian diberikan istighosah. Iki lho istighosah Mbah Hasyim, amalno. Akhirnya diterima oleh Kiai Fakhruddin, dan ketika Kiai Fakhruddin itu boyong pulang, istighosah ini tidak pernah diedarkan, artinya tidak pernah diberitahukan kepada orang lain, sehingga tidak ada orang yang tahu. Jadi istighosah ini baru kita kenal kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Sebelumnya tidak ada istighosah ini. Yang ada itu istighosahnya Thariqah, yang isinya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Bati, ya Bati, ya Mubdi, ya Khalik dan sebagainya. Itu istighosahnya Thariqah. Akhirnya kurang lebih ya 5-6 tahun yang lalu Kiai Fakhruddin kok punya keinginan untuk mengembalikan istighosah ini kepada dzurriyyah Tebu Ireng. Nah, akhirnya dikembalikanlah istighosah ini kepada dzurriyyah. Kebetulan yang menerima waktu itu Al-Maghfurlah Gus Cecep Nasir Karim dan Al-Maghfurlah Gus Muhammad Zaki Hadik. Diterima oleh beliau berdua dan diedarkan oleh beliau, disebarkan oleh almarhum berdua. Beberapa bulan setelah istighosah ini dikembalikan, Kiai Fakhruddin berpulang ke rahmatullah. Artinya mungkin beliau sudah merasa ajalnya sudah dekat,
dan kemudian ingin mengembalikan ini. Seandainya waktu itu tidak dikembalikan ke Dzurriyyatul Birr, mungkin ijazah ini tidak akan pernah sampai ke tangan kita hari ini. Nah, jadi itu sedikit sejarah supaya kita paham, ya. Kemudian ini kaifiyah membaca. Kaifiyah itu cara membaca istighosah ini. Gini, istighosah ini yang pertama terdiri dari Asmaul Husna. Ya. Nah, caranya membaca Asmaul Husna bagaimana? Cara membaca Asmaul Husna itu dibaca nyambung atau wasol. Ya, jadi begini. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ketika kita berhenti di lafaz Al-Mutakabbir, hendak melanjutkan ke lafaz berikutnya, maka kita mulai lagi dari Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar, dan seterusnya. Paham nggih? Kemudian yang kedua, di bawah Asmaul Husna itu ada kalimat alladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini menurut qaul jadid, ya. Jadi menurut qaul jadid itu ditambahkan alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, begitu. Paham ya? Nah, tambahkan. Nomor 2 jelas, nomor 3 jelas, nomor 4 jelas, nomor 5 jelas, nomor 6 ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, dibaca 11 kali. Setelah selesai 11 kali sempurna, baru kemudian diulang ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil zalimin, 11 kali lagi. Itu setelah sempurna diulang kembali ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil munafiqin. Jadi begitu, ya. Jadi bacanya bukan jadikan satu, sebab ada yang membaca begini ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Nah, ini bacaan diskon 60% namanya. Jadi untuk wirid jangan didiskon, ya. Jadi dibaca lengkap. Paham ya? Kemudian nomor 7 jelas, nomor 8 Assalamualaikum ya rijalal ghaib ya ayyuhal arwahul muqaddasah agisuni bil ghausah wanduruni bin nadharah. Ketika kita sampai memanggil, ya, nama-nama wali, ya, seperti yang tertulis di situ, ya ruqaba ya nuqaba ya nujaba ya abdalu, itu bacanya begitu agak keras. Kenapa kok ketika kita memanggil wali itu harus kita keraskan supaya responnya cepat? Kalau kita memanggil orang dengan suara yang keras, orang itu cepat noleh apa enggak? Cepat noleh. Dipanggil dul, orang itu akan segera noleh. Tapi kalau manggilnya itu gak begitu keras, dul, dul, apalagi dul ini agak budek misalnya, ya, ya tentu gak noleh-noleh, ya. Jadi dibaca agak keras supaya respon dari para wali yang kita panggil itu juga cepat. Jadi dibaca agak keras. Dan yang terakhir, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Biasa yang kita kenalkan farrij 'alal muslimin, tetapi redaksi yang kami terima itu berbunyi balligh 'alal muslimin. Jadi kita menurut redaksinya saja, ya. Jadi begitu. Sampun paham ya? Nah, jadi kita awali dengan tawassul dulu. Ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمعنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البشير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحشيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواشع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرب ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله
القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس لا إلا الله الملك القدوس لا إله 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 إلا الله الملك القدوس يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله الله يا حفيظ بسم الله بعون 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 الله الله يا حفيظ إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا لا تنصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة انظروني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا نقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدان يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين شر الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan dengan kitab At-Tibyan dan Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa atamanna fa'al bihi
Muqaddimatun ai hadhihi muqaddimatun, ini pakai bahasa Jawa, nanti saya terangkan pakai bahasa Indonesia ya, supaya enak maknanya. Muqaddimatun ai hadhihi muqaddimatun, utawi iki iku muqaddimah, pembukaan. Wa tamhidun, lan perkara kang dasari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi kabeh puji iku lillahi kaduwe Allah, alladzi nazzala kang nurunaken sapa alladzi alkitaba ing kitab, tibyanan krana nerangaken likulli syai'in maring saben-saben suwiji. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab ya, sebagai penerang atau pemberi penjelasan likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Artinya semua masalah dalam kehidupan manusia itu semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Kunci hidup itu ada di dalam Al-Quran. Makanya banyak, bukan hanya orang Islam yang membaca Al-Quran ya, orang-orang non-muslim pun banyak yang mempelajari Al-Quran. Bahkan kalau kita kadang-kadang cuma membaca, tapi orang non-muslim itu bahkan bukan hanya membaca, tetapi mereka mengkaji. Mereka mengaji dan mengkaji. Kalau kita kan biasanya cuma mengaji aja, membaca aja ya, tapi mereka itu mengkaji juga. Mengkaji, mempelajari, maknanya, artinya, pelajari ya. Nah, ada satu kisah ini, Pak Habibie, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie ya, Presiden Indonesia keberapa itu? Ketiga ya. Nah, itu konon IQ-nya 200. Ada santri sini yang IQ-nya 200? Ada? Kan tesnya nggak nutut kadang-kadang ya, jadi itu ya. Pak Habibie itu konon IQ-nya 200. Ketika beliau itu masuk ke salah satu universitas di Jerman, menjadi ahli desain pesawat terbang, itu nilainya terbaik. Bahkan mahasiswa seluruh Asia yang masuk ke universitas itu masih di bawah nilainya Pak Habibie. Tetapi ketika menjalani perkuliahan, setiap kali habis ujian, Pak Habibie nggak pernah ranking 1, mesti ranking 3. Ranking di ya. Kalah dengan 2 orang mahasiswa ini Yahudi. Mahasiswa ini Yahudi. Penasaran Pak Habibie. Padahal itu ranking 3 loh ya. Bagus itu. Anak-anak sini kadang-kadang ranking berapa ya? Ada yang ranking 30 ya, dari 25 siswa. 25 siswa kok rankingnya 30, saking kebablasannya ya. Nah ini Pak Habibie ranking 3 itu sudah merasa gak nyaman. Akhirnya tanya kepada 2 orang mahasiswa Yahudi ini, apa rahasianya kok sampean bisa ranking 1 loro, pinter-pinter. Nggak dikasih tahu awalnya. Sampai suatu malam Pak Habibie mendapati 2 orang mahasiswa Yahudi ini mandi, kemudian setelah mandi berpakaian rapi, pakai wak. Kemudian kedua orang mahasiswa ini membaca buku agak tebal. Nah, ketika didekati oleh Pak Habibie, kaget Pak Habibie. Ternyata yang dibaca oleh mahasiswa Yahudi ini apa? Al-Quran.
Orang Yahudi mengkaji Al-Quran. Ayah Pak Habibie kaget, loh ini kan kitab suci agama saya, kamu kan Yahudi, kok kamu baca kitab suci agama saya sih? Maka kedua mahasiswa ini menjawab, Pak Habibie itu panggilannya Rudi. Wahai Rudi, ketahuilah seandainya umat Islam mau mengaji dan mengkaji kitab sucinya ini, Al-Quran ini, dan mau mengamalkan isinya, niscaya mereka akan menjadi umat terbaik di dunia ini. Nah, akhirnya sejak saat itu Pak Habibie setiap tengah malam beliau bangun, mandi, wudhu, pakai pakaian rapi, sholat malam, dan tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Tak lama setelah itu Pak Habibie jadi ranking 1. Jadi anak-anak ini kalau pengen jadi ranking 1 begitu caranya. Tidurnya molar, pengen jadi ranking ya. Kadang-kadang subuhnya ini kalau di sini sih masih mending, tapi kalau di rumah ya subuhnya jam 6 kadang-kadang ya. Akhirnya takwatan lillahi ta'ala niatnya jadinya. Nah, jadi begitu. Al-Quran itu berisi semuanya. Semua permasalahan selesai dengan Al-Quran. Wa innahu lan stune alkitab, wa innahu lan stune alkitab iku Qur'anun yakti Al-Quran karimun kang mulya fi kitab ing dalam kitab maknunin kang dipelihara. Jadi Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang dipelihara, sehingga otentiknya, keasliannya dari sejak zaman diturunkan sampai sekarang ini tidak berubah. Berbeda dengan kitab agama lain yang banyak mengalami perubahan. Untuk menguatkan pemeliharaan Al-Quran ini, kemudian maka banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran. Kayak Ustadz Daniel itu, bukan hanya suaranya yang enak, tapi juga hafal Al-Quran. Itu hanya Al-Quran yang bisa dihafal. Kitab suci agama lain saya yakin tidak ada yang bisa hafal. Ya, coba sampai cari satu saja orang non Muslim, apakah itu orang Nasrani ya, yang hafal kitab Injil. Coba carikan satu aja, bawa ke sini. Tak kasih hadiah 1 juta nanti. Ya, itu ngapal no Injil itu susah. Ya, apalagi menghafal kitab Hindu yang bahasanya bahasa Sanskerta itu, tambah sampai budak ya gak hafal-hafal. Ya. Tapi Al-Quran itu Masya Allah, anak-anak kecil itu sudah banyak yang hafal. Ini dalam rangka menjaga otentiknya Al-Quran itu. La yamassuhu, ora kena gepok ing Quran sapa illa kejaba al-mutahharun, wong kang suci. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Lalu bagaimana kalau ada orang batal kok menyentuh Al-Quran? Ini larangan ini bukan larangan yang haram begitu ya, yang menyebabkan dosa begitu, enggak. Tapi larangannya ini afdol, adabiyah. Ya, maksudnya itu kalau membawa Al-Quran diusahakan kita dalam keadaan suci supaya apa? Mendapatkan keutamaan daripada Al-Quran gitu. Makanya para santri kalau mau bawa Al-Quran itu kan disendakep begitu ya. Nah, kan nggak ada santri bawa Al-Quran terus dicengkewing begini kayak bawa buku catatan utang gitu ya. Jadi itu kan nggak ada. Pasti ya itu dalam rangka apa?
adab. Ya. Jadi itu. Wassalatu tawi tambai rahmat wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga-muga tetep ing atase Gusti kita, wasyafi'ina lan pemberi syafaat kita, wa wasilatina lan penghantar kita ila rabbina maring pangeran kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad al-mahmudi kang dipuji biqaulihi ta'ala kelawan dawe Allah Ta'ala wa innaka lan stune sira Muhammad iku la'ala khuluqin yakti ing atase budi pekerti azimin kang agung. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah atas baginda Nabi sebagai pemberi syafaat kita semuanya, sebagai penghantar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali melalui baginda Nabi. Yang tidak melalui baginda Nabi gak iso. Gak bisa. Ya. Yang dipuji oleh Allah dengan firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di dalam akhlak yang agung. Jadi Kanjeng Nabi ini dipuji oleh Allah. Kalau ada seorang manusia dipuji orang lain itu biasa. Tetapi ketika ada manusia dipuji oleh Allah, pasti itu adalah orang yang luar biasa. Dan itulah baginda Nabi. Jadi akhlaknya agung. Nabi itu banyak sekali gelarnya, di antara gelarnya itu Sayyidus Sabirin, rajanya orang yang sabar. Bagaimana nggak sabar? Nabi itu dilempari, dibuli, dicaci maki, didoni, diludahi, itu biasa. Ada seorang Yahudi yang hobinya itu meludahi Nabi, ngata-ngatain Nabi tiap pagi. Ya, jadi ketika Nabi lewat di depannya rumah orang ini, pasti orang ini meludahi, mencaci maki Nabi, melempari kotoran. Tapi Nabi selalu setiap hari lewat rumah itu. Kalau kita kan enggak, paling cari jalan lain ya. Tapi Nabi tetap lewat situ. Sampai suatu hari ternyata ketika Nabi lewat di depan rumahnya orang itu nggak tampak orang ini. Heran Nabi, maka ditanyakan kepada tetangganya, Pak, yang punya rumah ini di mana kok nggak kelihatan? Akhirnya tetangganya memberitahu, oh dia sakit. Coba, kalau kita mendengar orang yang nyakitin hati kita, yang menyinggung perasaan kita, yang selalu mencaci maki kita, orang itu sakit, kita dengar sakit orang yang seperti itu, kira-kira apa yang terucap dari mulut kita? Alhamdulillah, masih sopan itu, alhamdulillah. Kadang motor kon, kapok, papan, bongkok, bisa kadang-kadang seperti itu ya. Kalau orang Jawa kan seperti itu, ya. Tapi Nabi enggak meluncur, enggak keluar kata-kata yang menyakitkan. Nah, kalau kita kan begitu, kapok mau kapan, motor bisa, nah itu. Nabi justru nyambangi orang itu, disambangi, dipijeti, didongakno sampai ndang waras. Didoakan ndang waras, bukan dongakno ndang mati. Oh cepat mati tambahnya, jadi didongakno ndang waras. Nah, dengan sifat kelembutan, dengan akhlak yang seperti ini, maka jadilah kemudian banyak orang-orang yang membenci Nabi akhirnya berubah menjadi mencintai beliau. Dan bukan hanya itu, banyak di antara mereka yang kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini loh, dakwah yang baik itu yang lembut-lembut betul. Ya. Jadi tidak harus dakwah itu bawa pentungan, macam-macam lah. Jadi kelembutan seperti yang dimiliki oleh baginda Nabi.
wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi alladzina rupane wong akeh salaku kang padha ngambah padha menempuh sapa alladzina siratahu ing dalane Nabi al-mustaqim kang jejeg wa manhajahu lan yo dalane Nabi al-qawim yo kang jejeg artinya ya. Dan juga salawat dan salam itu semoga diberikan kepada orang-orang para sahabat keluarga beliau dan orang-orang yang menempuh jalan beliau yang lurus. Nah, semoga kita semua ini termasuk alladzina salaku manhajahul qawim. Allahumma amma ba'du anapun utawi sakwise hamdalah fahadzal hadiru maka utawi kiki perkara kang hadir fahadzal hadiru maka utawi kiki perkara kang hadir amamal qari'i ing dalem ngarepe wong kang maca al-karimi kang mulya huwa utawi yo hadza iku al-kitabu kitab al-musamma kang diarani apa kitab dinamakan bitibyan kelawan aran at-tibyan pemberi penjelasan wa huwa utawi al-kitab iku min tasonifil alimi setengah saking piro-piro karangane wong kang alim al-allamati kang banget alime ar-raisul akbari kang dadi raisul akbar li jam'iyati nahdlatul ulama kadue jam'iyah nahdlatul ulama as-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari rupane Syekh Muhammad Hashim Asy'ari nafa'na muga-muga paring manfaat ing kita sapa Allah Ta'ala bihi kelawan Syekh wa bi ulumihi lan kelawan pira-pira ilmune Syekh. Jadi kitab At-Tibyan ini adalah salah satu dari kitab-kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Alhamdulillah kalau kita itu bisa mengkajinya ya moga-moga walaupun tidak pernah ngaji langsung sama beliau menjadi santri beliau secara langsung, tapi dengan mengkaji kitab ini, kitab-kitab yang lain kayak Adabul Alim wal Muta'allim, kayak Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, moga-moga semoga semuanya diakui jadi santrine Hadratus Syekh. Allahumma amin. Jadi itu Syarrahan jelasaken sapa Syekh fihi ing dalem kitab ahammiyata silatil arhami ing pentingnya nyambung sanak saudara, sanak raket. Jadi Hadratus Syekh menerangkan akan pentingnya menyambung silaturahim. Orang kalau nyambung silaturahim itu ya tidak boleh berpikir macam-macam. Kadang-kadang ada orang yang nyambung silaturahim itu mikir-mikir, delok-delok, enggak. Ya, makanya saya ini jauh-jauh dari Tebu Ireng datang ke Kuala Gading ini, saya niati silaturahim sebenarnya, enggak niat ngaji saya. Kalau ngaji itu Kiai Subhan bisa, Ustadz ini bisa, tapi silaturahim dengan saya, dengan Kiai Abdul Muhyiddin belum tentu bisa setiap hari. Jadi saya niati silaturahim. Kadang-kadang ke pelosok-pelosok, itu silaturahim saya. Ya, kemarin muktamar itu ke Lampung, ya Allah, itu masuk pelosok yang jalannya itu
rusak semua sudah. 80% jalan di Lampung itu ternyata rusak. Ya. Nah, tapi namanya sudah niat silaturahim, kita nikmati. Jalan-jalan rusak itu malah alhamdulillah saya banyak berzikir dengan rusaknya jalan itu ya. Dari itu biasanya saya itu tidur aja kalau di Jawa itu karena jalannya halus. Begitu di Lampung jalannya rusak, masya Allah, astagfirullah, masya Allah gitu aja ya. Jadi jalan rusak itu ternyata membuat kita lebih banyak berzikir ternyata ya. Kalau perlu nggak usah diperbaiki itu jalan ya. Jadi supaya berzikir itu di situ. Ya. Nah, kalau jalannya halus tuh kenaan ya, turu gak tangi-tangi ya. Sampai bablas nanti. Jadi menjelaskan akan pentingnya silaturahim. Ya. Minggu depan saya silaturahmi ke Palembang, terus mau ke Bintan, Lombok. Silaturahmi sampai jalan-jalan, lu kan enak itu ya. Jadi tidak lihat ngaji ya. Wahusnil muasyarati lan bagusi pergaulan bainal aqaribi ing dalem antarane pira-pira kerabat wal ikhwani lan sedulur ya. Libina ilmu mujtama'i krono bangun masyarakat al-islami kang islami kama kaya barang kana kang ono apa ma iku fi ahdi Rasulillah ing dalem zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabati lan para sahabat wat tabi'ina lan tabi'in radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhum saking sahabat tabi'in ajmaina hale sakabehane. Artinya pentingnya silaturahmi itu adalah untuk membangun masyarakat yang islami seperti zamannya Kanjeng Nabi. Tidak mungkin tercipta masyarakat yang islami tanpa adanya silaturahmi. Nah sekarang ini potensi perpecahan di antara umat itu sangat besar. Kenapa? Ya karena perbedaan-perbedaan yang sebenarnya gak prinsip ya, perbedaan satu kunut satu enggak, yang kunut yang enggak kunut menyalahkan ini, yang kunut yoga kamu yang salah, akhirnya saling menyalahkan. Loh kenapa gak diambil yang kunut itu benar, yang gak kunut itu gak salah, yang salah yang gak sholat subuh? Kenapa gak begitu? Kan enak kalau begitu ya. Ziarah kubur, kafir, bid'ah, syirik dan sebagainya. Nah ini akan terjadi potensi sehingga sulit menciptakan masyarakat yang islami seperti zaman Kanjeng. Kenapa? Karena zaman Kanjeng Nabi itu semua selesai di hadapan Kanjeng Nabi. Kalau ada perbedaan langsung datang kepada Kanjeng Nabi ditanya ini, oh kalau itu begini, selesai, nggak engkel-engkelan. Sekarang ini semakin jauh dari zamannya Kanjeng Nabi, semakin engkel-engkelan ya, sama dengan kayak Nahdlatul Ulama itu ya. Nahdlatul Ulama itu kurun terbaik ya, masa kejayaannya ya di zaman Hadratus Syekh. Kenapa? Karena semua selesai ketika masih ada Hadratus Syekh, tidak ada perbedaan, tidak ada eker-ekeran ya. Setelah Hadratus Syekh wafat tahun 1947 kemudian maka ulama memutuskan untuk menunjuk penggantinya. Maka waktu itu ditunjuklah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Wahab Hasbullah waktu itu tidak berkenan. Beliau baru berkenan asalkan saya mau meneruskan Hadratus Syekh, asalkan istilah Rais Akbar diganti menjadi Rais Am. Akhirnya Rais Am lah istilah itu. Karena menurut Kiai Wahab satu-satunya orang yang berhak menyandang Rais Akbar itu hanya Hadratus Syekh. Maka Kiai Wahab pun
memimpin menjadi Rais Am sampai tahun 1971. Tahun 1971 Mbah Wahab sedo, maka ulama berkumpul. Nah, kebetulan waktu itu Kiai Bisri Samsuri yang sejaman dengan Kiai Wahab masih hidup, maka diputuskan yang meneruskan menjadi penerus Kiai Wahab sebagai Rais Am adalah Kiai Bisri Samsuri. Tahun 1980 itu Kiai Bisri Samsuri sedo, maka ulama berkumpul untuk menentukan siapa penggantinya. Lah kebetulan waktu itu masih ada Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai As'ad Samsul Arifin adalah santrinya Syekhona Khalil yang ditugasi untuk membawa tongkat dan tasbih serta bacaan Ya Qahar Ya Jabbar untuk diberikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup. Maka para ulama khos, ulama sepuh yang ikhlas waktu itu menunjuk Kiai As'ad Samsul Arifin sebagai pengganti Kiai Bisri Samsuri. Tapi Kiai As'ad tidak berkenan, beliau menolak, dipaksa tetap menolak. Bahkan beliau mengatakan, jangankan panjenengan kiai-kiai, malaikat Jibril turun dari langit untuk memaksa saya jadi Rais Am, saya tidak mau. Malaikat Jibril ditolak. Seandainya yang pantas itu Kiai Makhrus Ali, kebetulan Kiai Makhrus Ali masih suka waktu itu. Maka kiai-kiai, ada yang namanya Makhrus Ali ya. Nah ya, muka-muka jadi Rais Suriah paling kaya jadi. Akhirnya kiai-kiai ini yang rapat waktu itu menemui Kiai Makhrus Ali, Kiai panjenengan disuwun diminta untuk menjadi Rais Am menggantikan Kiai Bisri Samsuri. Wah, Kiai Makhrus mencak-mencak, tidak mau. Jangankan panjenengan, jangankan malaikat Jibril, malaikat Israel turun dari langit memaksa saya untuk menjadi Rais Am, akan saya tolak mentah-mentah. Oh, malaikat Israel lu ditolak. Kan bingung. Rebutan moh, kiai-kiai zaman dulu itu rebutan moh. Tapi dulu ya. Nah, setelah itu maka kiai bingung, ini siapa ini yang harus melanjutkan Rais Am kalau semuanya tidak mau. Maka musyawarah mufakat diputuskanlah waktu itu yang menggantikan Kiai Bisri Samsuri adalah Kiai Ali Maksum Pondok Rapiak Yogyakarta. Diputuskan itu Kiai Ali Maksum tidak bisa menolak karena waktu itu nggak ikut rapat, salah dewe. Makanya kalau diundang rapat datang bisa nolak ya. Karena nggak ikut rapat nggak bisa nolak. Maka rombongan beberapa kiai perwakilan pergi ke Jogja untuk menemui Kiai Ali Maksum dan menyampaikan hasil musyawarah mufakat para ulama menunjuk panjenengan menjadi Rais Am. Menerima amanah itu nangis terseduh-seduh Kiai Ali Maksum, bahkan masuk kamar konon berhari-hari tidak mau keluar. Itu saking sedihnya ya, nggak mencalonkan diri sebagai Rais Am, apalagi keliling misalnya ingin supaya jadi, enggak. Didatangi beliau menangis. Nah, akhirnya beliau bersedia dengan syarat, saya hanya mau menjadi Rais Am sampai muktamar berikutnya saja. Setelah itu muktamar 1984 di Pondok Sukorejo Asem Bagus, maka terpilihlah Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rais Am dan Gus Dur sebagai ketua takfir. Jadi ceritanya begitu. Nah, zaman dulu itu masa keemasannya NU itu begitu. Jadi kalau calon ketua umum terus kampanye membentuk tim sukses keliling-keliling, waktu itu tidak ada. Gus Dur itu terpilih itu
Ya gak membentuk tim sukses, ya gak ngetokno apa-apa belas. Gus Dur itu orang miskin. Gus Dur itu orang miskin, gak punya uang. Nah, jadi begitulah. Nah, jadi zaman keemasannya umat Islam itu zaman Kanjeng Nabi, dan zaman keemasannya Nahdlatul Ulama itu ya zamannya Hadratus Syekh. Waman lan wong ba'dahum kang sakwise sahabat tabi'in bayane min aslafina saking ulama kuno kita as-solihina kang soleh-soleh alladzina rupane wong akeh kala kang dawuh sapa Allah taala fihim ing dalem alladzina kuntum khaira ummatin kuntum ono sira kabeh iku khaira ummatin luweh baguse umat ukhrijat kang ditokno kang dilahiraken kang dikeluarkan atau dilahiraken linnasi maring menungso takmuruna padha perintah sira kabeh bil ma'rufi kelawan kebagusan watan hauna lan padha nyegah sira kabeh anil mungkari saking kemungkaran watuk minuna lan padha iman sira kabeh billahi kelawan Allah. Jadi umat terbaik, umat Islam itu dipuji oleh Allah sebagai umat terbaik. Cirinya umat terbaik itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wis cirine tiga ini. Makanya umat Islam harus, ya paling enggak kalau iman insya Allah lah. Tapi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini belum tentu. Ada orang yang mengambil yang ringan, hanya ta'muruna bil ma'ruf tapi enggak mau nahi munkar. Tapi ada orang yang hanya nahi munkar saja, tapi kebablasan. Ya, nahi mungkarnya itu bawa pentungan, orang jual minuman keras dipentungi, dipenlain. Nah, yang bagus adalah yang lengkap ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa nabbaha lan ngelingaken mengingatkan sapa Syekh Aidan Halimalih dararatil arhami ing bahayane mutus silaturahim. Wasu'il mu'asyarati lan olone pergaulan dan buruknya pergaulan bainal aqaribi ing dalem antarane pira-pira kerabat wal ikhwani lan pira-pira sedulur, pira-pira kanca. Jadi memutus silaturahim itu bukan sesuatu yang ringan. Memutus silaturahim itu adalah sesuatu yang berat. Bahkan kata Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka di pesantren ini kita belajar apa? Belajar bersilaturahmi dengan siapapun. Nah, sebenarnya belajar apa silaturahmi itu kita pupuk sejak awal ketika di pesantren, ya. Pesantren satu kamar ini ada yang dari sana, ada yang dari sini, ya. Ada yang macam-macam orang tuanya, latar belakangnya, kemudian bersatu menjalin silaturahmi di pesantren. Ini adalah luar biasa. Ya, syukur-syukur bukan hanya silaturahmi, tapi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Menolong. Ya, jadi begitu. Jangan saling menolong dalam keburukan. Contohnya menolong dalam keburukan itu misalnya ulangan, ya, karena saking silaturahminya itu terus ngekei contekan, kamu saya bantu ya. Jadi itu ya nggak baik kalau begitu, ya. Jadi itu
Wa asbabahu lan piro-piro sebabe qatil arham bayane minat tabaghudi saking bendu-benduan, saking saling membenci. Orang putus silaturahmi itu karena saling membenci. Jadi tabaghut atau saling membenci ini rubahlah menjadi tahabbah. Ya, jadi saling mencintai, saling menyayangi. Ya, siapa tahu kalau kita itu saling mencintai teman-teman kita ini yang ada di pesantren ini, ngajinya bareng, sekolahnya bareng, ya, sholatnya di masjid juga bareng. Kelak justru teman-teman kalian inilah yang membantu kalian masuk ke surganya Allah. Allahumma, nggak tahu, kita nggak tahu, ya. Jadi Allah, saya dulu punya teman namanya si Fulan, anaknya itu selalu ngaji bersama saya, jamaah bersama saya, berangkat sekolah bersama saya, tapi di surga kok saya tidak melihat dia, ya Allah. Maka kemudian Allah coba cari, barangkali ketelisur di neraka. Nah, ternyata ketemu di neraka. Ya Allah, teman saya ini ada di neraka. Ya sudahlah, karena kebaikanmu beri syafaat temanmu, ambil, bawa dia ke surga. Loh, siapa tahu kebaikan teman itu yang mengantarkan kita ke surga. Ya, makanya jangan pernah bully-bulian sama temennya, jangan pernah membuli temennya, jangan pernah jelek-jelekin temennya, ya. Karena siapa tahu teman kita inilah yang mengantarkan kita ke surga. Allahumma. Wattahasudi lan saling hasud, wattahasudi lan saling hasud, saling drengki, wattadaburi lan ukur-ukuran itu saling membelakangi, melengos. Kalau ketemu orang yang mungkin tidak cocok dengan kita, kita berpaling. Itu tadabur, itu berpaling. Kadang kalau ibu-ibu atau wedok-wedok perempuan itu kalau ketemu orang yang itu bukan hanya melengos, tapi kadang-kadang sampai meludah. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Karena ketika kita seperti itu, pasti kita punya perasaan tidak enak sendiri. Padahal orang yang kita benci mungkin tidak merasa kalau kita benci. Ya. Orangnya tenang aja ketika ketemu dengan kita, tapi kita yang punya perasaan gak seneng itu akhirnya jadi salah tingkah sendiri. Pagi-pagi mau berangkat ke pasar, di jalan ada orang yang kita benci, itu diingat, gak jadi ke pasar, ulang lagi. Nunggu sampai orang yang kita benci itu hilang dari pandangan. Engok masih ada, dengok lagi masih ada, sampai jam 12 siang itu masih ada saja orang yang benci. Akhirnya pasarnya sudah tutup, nggak jadi ke pasar. Padahal orang yang kita benci nggak merasa, kita yang salah tingkah sendiri. Nah, jadi itu. Wattaqatu ilan saling memutus, wattaqatu ilan saling memutus, wa nahwi dzalika lan padane mengkono kabeh bayane min sayyiatil akhlaqi, tetep saking olone akhlak, saking pira-pira olone akhlak. Jadi akhlak yang buruk lah itu yang menyebabkan silaturahmi putus, itu adalah akhlak yang buruk. Wa dzalika tambihu, utawi mengkono peringatan iku muhimun penting jiddan, kelawan temen, kelawan banget. Li umumi tilkal balwa, krono meratane mengkono cobaan fi ahli jam'iyatin Nahdlatul Ulama, ing dalem warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Artinya ternyata potensi perpecahan, saling drengki, saling mutus, saling melengos,
saling benci dan sebagainya itu bisa jadi terjadi di kalangan warga Nahdlatul Ulama. Banyak kemarin itu muktamar perkara tanggal geger. Ya, perkara tanggal ada yang tanggal sekian, tanggal 23 sampai tanggal 25. Kemudian diajukan geger, diundur geger. Untuk waktu itu kemudian Pak Luhut mengumumkan PPKM dibatalkan. Jadi yang menyelamatkan NU Pak Luhut sebenarnya. Ya. Nah, masalah calon ketua geger dan sebagainya. Dan ini sudah potensi ini sudah disebut sejak dulu. Nah, hanya ya seperti itulah ya. Jadi kalau di kalangan warga Nahdlatul Ulama saja terjadi potensi perpecahan, la siyama apa maneh, la siyama apa maneh, apalagi fi ghairihim ing dalem liyane ahli Nahdlatul Ulama, ahli Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tentu di kalangan selain warga Nahdlatul Ulama juga terjadi. Sekarang ini aliran-aliran macam-macam di luar sana itu. Ya, ada yang takfiri, suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan. Ya. Suka mengharam-haramkan. Ya. Suka mensyirik-syirikkan dan sebagainya. Nah, maka itu akan menimbulkan potensi perpecahan. Kalau umat Islam ini pecah, yang senang ya orang-orang non-muslim tepuk tangan. Ya. Min ahli hadzal zaman, saking penduduk iki zaman, penduduk sekarang ini. Wa bi munasabati dzalikal maudhu'i lan kelawan nyocoki mengkono-mengkono, kelawan mantesi mengkono-mengkono judul, atokna nglampiraken ingsun ila hadal kitabi maring iki kitab arba'a rasaila ing papat pira-pira lampiran, pira-pira risalah, pira-pira kitab cilik. Al ula utawi kang awal iku muqaddimatul qanuni, muqaddimah peraturan, al asasi kang bangsa dasar li jam'iyati Nahdlatul Ulama, kaduwe Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi dilampirkan 4 lampiran kitab kecil. Yang pertama adalah Muqaddimah Al-Qanun, ya, pembukaan Qanun Asasi, peraturan dasar Nahdlatul Ulama. Wasaniyatu tawi kang kaping pindho iku risalatun, risalah fi taqidi ahdi, fi taqidil ahdi, ing dalem kuwe gondelan berpegangan bimadhahibil a'immatil arba'ati, kelawan piro-piro madhab imam kang papat. Artinya NU menganut bahwa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang menganut salah satu dari madhab yang 4. Kebetulan NU menganut madhab Syafi'i, tapi bukan berarti mereka yang madhabnya Hanafi itu bukan Ahlus Sunnah, bukan. Yang ikut madhab Hanafi itu tetap Ahlus Sunnah. Yang ikut madhab Maliki juga Ahlus Sunnah. Bahkan yang ikut madhab Hambali kayak Muhammadiyah, kalau mengikuti madhab Hambali mereka juga Ahlus Sunnah. Ikut Imam Syafi'i boleh, ikut Imam Hanafi nggak apa-apa, ikut Imam Maliki boleh, ikut Imam Hambali pun nggak masalah, ya, asal jangan ikut Imam Samudra misalnya, ya, jadi teroris nanti jadi, ya. Nah, itu tetap kita anggap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan merasa yang Syafi'i ini paling benar, yang Hanafi salah, yang Maliki salah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi begitu. As-salisatu,
Wasali satu tawi kang kaping telu iku risalatun risalah tusamma kang diarani apa risalah bil mawaidi kelawan aran mawaid piro-piro pitutur piro-piro nasihat. Warrabi'atu tawi kang kaping papat iku al arba'ina 40 apane hadisan hadise nabawiyan kang bangsa nabi tata'allaku kang berhubungan apa arba'in bima badi jam'iyyati Nahdlatul Ulama kelawan dasar-dasar jam'iyah Nahdlatul Ulama. Juga dilampirkan ada 40 hadis yang berhubungan dengan dasar-dasar jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wallahalan ing Allah nas'alu nyuwun kita ayang fa'ana ing yanto paring manfaat sapa Allah ing kita bihadzal kitabi kelawan iki kitab wa bitil karrasail lan kelawan mengkono-mengkono pira-pira risalah wa jazalan muga-muga bales sapa Allah taala muallifaha ing pengarange kitab khairan ing kebagusan wa ghafara lan ngapura mengampuni sapa Allah lahu maring muallif wali usulihi lan maring wong tuane muallif wa furuihi lan keturunane muallif innahu sunne Allah iku kana ana sapa Allah iku ghafaron zat kang akeh ngapurane wa sallalan muga-muga nambahi rahmat sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi wa sallim lan nambahi keselamatan tasliman kelawan keselamatan temen kathiron kang akeh walhamdu utawi kabeh puji iku lillahi katwi Allah awalan ing dalem awale wa akhiran lan ing dalem akhire. Tepu ireng 1 Rajab 1418 Hijriah kata bahu nulis sapa Sibtul Muallif ya putune cucunya muallif Muhammad Isom Hadik lahul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillah muqaddimah kitab At-Tibyan sudah kita selesaikan. Untuk selanjutnya nanti saya serahkan kepada Kiai Subhan untuk meneruskan atau mendelegasikan kepada mungkin ada Kiai Makhrus Ali yang bisa melanjutkan ini. Moga-moga dapat barakah ya. Allahumma. Dan yang terakhir tadi kita sudah membaca istighosah, maka pada kesempatan kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ajastukum hadil istighosah, saya ijazahkan istighosah ini kepada panjenengan semuanya, semoga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil alaina kulla 'ashir bi jahil basyirin nadhir. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa min syarri ma fi. Allahumma ij'alna wa ladana wa lana min ahli ilmi wa ahli khair
من أهل القرآن من أهل العبادة من أهل صلاة الجماعة من أهل ذوي العلوم النافعة ومن أهل ذوي درجة العليا ومن أهل ذوي درجة المحمودة ولا تجعلنا وإياهم من الشر وأهل الضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Syiril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Halo Pak Qasim. Itu sinten? Pak Yai Mahmud Ali. Acara kecil di jadi pengalaman separuh terus itu berarti belum bocah, ini bocah,